Mari kita pikir baik-baik. Ayo kita hitung dengan cermat. Ayo kita gunakan hitung-hitungan politik kita secara lebih akurat. Yang harus dihitung sekarang ini adalah seperti ini. Menurut kalian, menurut logika kalian, apa yang lebih ditakutkan sama Pak Jokowi sekarang ini? Menurut kalian, apa yang paling ditakutkan sama mantan Presiden Jokowi sekarang ini? Apakah yang paling ditakutkan itu adalah pemakzulan Gibran? Apakah yang paling ditakutkan itu adalah kalau anaknya, kalau wakil Presiden Gibran, dia dijatuhkan dari jabatannya sebagai orang nomor 2 di Republik ini dan calon pengganti dari Presiden Prabowo? Gimana nih kalau menurut kalian? Ataukah pilihan lainnya? Bisa jadi juga yang paling ditakutkan sama Pak Jokowi adalah kalau ketahuan bahwa misalnya saja ijazahnya dari UGM ternyata hilang atau bahkan benar-benar palsu. Menurut kalian, mana yang pemakzulan Gibran sungguh berbahaya bagi Pak Jokowi dan kroni-kroninya. Isu yang dilempar oleh para purnawirawan TNI ini benar-benar berbahaya dan bisa jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ini bom waktu yang bisa menghancurkan dan menamatkan pengaruh politik geng Solo buat selamanya. Alasan dan argumentasi pemakzulan Gibran sangat mudah dicari dan dirancang. Sekarang kita tinggal menunggu pembentukan konstelasi politiknya saja. Tombol peluncur manuver pemakzulan Gibran sudah ada di tangan Presiden Prabowo. Tombolnya sudah dibuatkan oleh para purnawirawan TNI. Dan sekarang Pak Prabowo tinggal menekannya bila dikehendaki. Bila mana dia menghendaki. Kalau Pak Prabowo menyetujui pemakzulan Gibran, semuanya sudah siap. Alasan dan argumentasi sudah didiskusikan lama dan sudah sangat kuat. Pasukan pendemo buat memberikan tekanan publik bakal mudah dikerahkan. Cukup banyak rakyat yang membenci Gibran dan bisa dikerahkan buat demo berduyun-duyun dan berjilid-jilid di depan Istana Wapres. Yang terpenting, nah ini nih yang terpenting. Yang terpenting adalah posisi partai-partai politik dan para anggota DPR yang sekarang semuanya ada di belakang Pak Prabowo. Kalau instruksi pemakzulan dikeluarkan, partai-partai bakal segera bergerak di DPR buat menggolkan perintah dari istana ini. Makanya nih, karena arahnya sangat tidak jelas. Ini cuma tergantung dari keputusan satu orang saja, dari Pak Prabowo saja. Ini bisa jadi sangat ditentukan oleh suasana hati Pak Prabowo. Maka kita paham bahwa sangat riskan kalau Pak Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya, kalau mereka berani bermain-main, berpolemik, dan berperang di isu ini tentang isu pemakzulan Gibran ini. Semakin tuntutan pemakzulan ini dilawan oleh Pak Jokowi, percayalah, isu ini malah nanti bakal semakin membesar juga. Semakin Pak Jokowi dan keluarganya melawan, maka tuntutan pemakzulan bakal semakin menguat dan mengkristal. Tuntutan pemakzulan bakal menjadi semakin nyata. Makanya nih, kita mestinya paham kalau tim komunikasi dan politik Pak Jokowi ini harus mencari isu yang bukan saja bisa mengalihkan perhatian dari rakyat penonton, tapi juga bisa mengalihkan perhatian dan energi dari para penentang Pak Jokowi. Isu ini nggak boleh cuma bisa mengalihkan perhatian barang sejenak, buat kemudian mereka ribut lagi soal isu pemakzulan Gibran. Isu yang dipilih harus cukup menarik, sehingga para hater dari Pak Jokowi jadi lebih bersemangat, mau mengerahkan semua energi buat berperang menghantam Pak Jokowi di medan pertempuran yang baru ini. Jadi, boleh diduga, patut diduga, ini harus jadi bahan analisa kita. Iya teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di coba cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan atau komentar teman-teman kita, netizen-netizen lain. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah, di sini ada yang berkomentar teman-teman, yaitu semoga Gibran cepat dimakzulkan biar tidak gaduh terus, rakyat udah capek mikirin perut untuk bisa hidup. Nah, lanjut lagi, yang paling ditakutkan terhadap orang yang haus kekuasaan adalah kehilangan kekuasaan. Gibran dimakzulkan.
Kasus ijazah keluarga Jokowi yang bermasalah atau palsu bisa dijadikan pintu masuk untuk melengsarkan Gibran. Nah, lanjut lagi. Yang ditakutkan Jokowi adalah pemakzulan Gibran. Adili Jokowi dan makzulkan Fufu Fafa, korupsi, kolusi, nepotisme, sudah paket komplit, ada di geng Solo. Sebagai dasar hukumnya sangat jelas dan tertulis pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 yang berlaku. Jokowi harus diadili. Nah, lanjut lagi. Bisa jadi Jokowi dan Gibran tidak pernah kuliah. Memang Gibran belum mampu jadi wakil presiden, lebih baik dimajukan saja. Rakyat 90% setuju. Jangan dikudeta, turunkan paksa saja. Nah, lanjut lagi. Gibran wajar diganti karena kurang pinter, sekolahnya aja tidak jelas. Kalau Prabowo tidak selalu dibayang-bayangi Jokowi, Gibran harus disingkirkan. Nah, lanjut lagi. Kalau Gibran dimaksudkan, Jokowi masuk penjara Nusa Kambangan. Saya serius ini berharap sebelum 2026 Gibran sudah tidak menjabat wakil presiden lagi. Mohon kepada siapapun untuk menghentikan drama ini. Negara yang memang harus diganti kalau diteruskan jadi wakil presiden. Kasihan Gibran, belum waktunya jadi wakil presiden, masih belajar lagi. Kasihan negara sebesar ini kalau dipimpin orang yang tidak mampu. Yang paling ditakutkan orang yang kebanyakan bohong, terbongkar segala kebohongannya, ditambah banyak ternaknya yang kena kasus hukum korupsi, judi online dan buzzer dan lain-lainnya. Nah, lanjut lagi. Selama untuk kebaikan, apapun risiko itu harus dilakukan karena buat kepentingan rakyat, karena pemimpin harus utamakan rakyat. Yang ditakutkan Jokowi sekarang ini ada 4, diantaranya pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden dan ketahuan ijazahnya palsu, dan ketiga masuk penjara, dan keempat Bu Iriana minta cerai. Nah, lanjut lagi. Yang benar makanya ijazah yang dibesar-besarkan. Tidak ada antek-antek kroni-kroninya yang berkuasa. Nah, lanjut lagi. Yang ditakutkan Jokowi ya pasti pemakzulan Gibran. Nah, lanjut lagi. Pak Prabowo harus menyingkirkan orang-orang bodoh di sekitar pemerintahan dan koruptor, terutama warisan era sebelumnya. Rakyat sebetulnya memilihnya Pak Prabowo, tidak mau ada Gibran. Habis masuk gimana lagi, pasangnya jangan pakai Gibran. Nah, lanjut lagi. Ya emang sidang saatnya dilengsarkan. Muak. Gibran penipu pembohong, mana lapangan kerja 19 juta, mana lapor Mas Wakil Presiden, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang ditakutkan Jokowi ijazah kebongkar, Gibran dipencar, dan korupsi terbongkar. Segera pemeriksa KKN Jokowi A1 penjahat. Nah, lanjut lagi. Makanya jangan untuk mendapatkan sesuatu dengan berbohong dan kepalsuan data palsu, hasil palsu, tertawa palsu. Nah, lanjut lagi. Semua ditakuti karena ketahuan rekayasa. Semua selama ini satu demi satu terbongkar. Gibran wakil presiden yang memalukan Indonesia amat sangat harus dimaksudkan. Nah, lanjut lagi. Kalau tidak kompeten, yang sudah saja mundur, masih banyak yang berkompeten. Wakil presiden terculun dalam sejarah kita untuk tidak sakit-sakitan. Nah, lanjut lagi. Semoga Mas Gibran diberi kekuatan yang bisa mengabulkan hanya Allah manusia, hanya dana kun payakon. Lanjut lagi. Sangat setuju Gibran dimaksudkan karena hukum karma Jokowi. Seharusnya Mulyono sadar diri karena olehnya selalu banyak melanggar, merubah hukum dengan memanfaatkan duit rakyat. Wakil presiden error belum
menemui syarat jadi wakil presiden yang layak. Nah, lanjut lagi. Ganti wakil presiden yang mau sayang sama rakyatnya, jujur, cerdas, dan banyak ide. Yang paling ditakutkan Jokowi adalah hilirisasi pemakzulan asam sulfat. Lebih cepat lebih baik untuk bangsa ini ke depan, lebih baik agar rakyat tentram, aman, dan damai. Negara kalau dipimpin oleh generasi PKI akan rusak. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dimatikan dan Pancasila dipinggirkan dan diabaikan. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan atau komentar teman-teman kita yang lain dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.